Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya Aji, dan saat ini saya ingin membahas tentang fitur di Google Sheet, di Google Drive yang bagus banget gitu ya. Nah, buat teman-teman yang investasi atau yang suka investasi di saham dan tujuannya untuk jangka panjang, mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan istilah price earning ratio atau biasa disingkat dengan PER atau PER lah gampangnya ya, PE ratio. Nah, jadi PE ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal atau murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini PE ini ada dua elemen ya, price earning ratio ini. Yang pertama adalah harga saham, dan yang kedua adalah laba per saham. Jadi kalau kita lihat, makin mahal suatu saham, ini PE-nya pasti akan semakin besar. Lalu makin besar laba per saham, PE-nya akan semakin kecil. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa memang dari PE rasio ini kita bisa tahu mana harga saham yang mahal dan mana harga saham yang murah. Kalau saya boleh meminjam istilah dari Lo Keng Hong, salah satu orang terkaya di Bursa Efek Indonesia dari investor retail, beliau suka bilang bahwa untuk membeli saham yang bagus, yang harganya naik, dia mengistilahkannya, menganalogikannya itu belilah Mercedes-Benz atau Mercy dengan harga bajai. Jadi maksudnya adalah di pasar saham ini tuh kita bisa mendapatkan barang-barang yang bagus, contohnya misalkan seperti mobil Mercy, mobil-mobil mewah, tapi dengan harganya jauh di bawah itu, dengan harga bajai. Jadi ekstrimnya itu harganya harga murah banget, tapi barang yang kita bisa dapatkan itu eksklusif atau premium atau mahal banget sebenarnya intrinsic value-nya. Nah, jadi kurang lebih PE rasio ini salah satu tools atau apa ya, atau alat lah gitu ya, atau suatu perbandingan yang bisa digunakan untuk mengetahui saham itu sebenarnya murah atau mahal. Jadi sebenarnya harga si Mercy itu sebenarnya di harga bajai atau di harga yang mahal juga gitu. Caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Cukup dengan klik new, sheet, create new sheet Google. Oke, nah kita klik bagian yang di sini, create sheet. Oke, setelah terbuka kita bisa buat judulnya di sini, kita misalkan simulasi PER ya teman-teman. Oke, setelah itu kita di kolom yang di sini kita coba tulis untuk nama sahamnya ya, dan di sebelahnya untuk PE ratio. Nah, untuk kode di sini untuk memudahkan, kalau untuk di Indonesia itu pakai logo ya, IDX ya teman-teman depannya. Lalu misalkan kita saat ini ingin membandingkan mungkin saham batubara ya. Ini contoh saja batubara misalkan Adaro, lalu di bawahnya lagi kita masukkan Bukit Asam, lalu berikutnya apalagi ya teman-teman ya. Nah, mungkin bisa Indi ya. Oke, berikutnya mungkin bisa Bumi. Kita coba 4 dulu ya. Nanti teman-teman bisa masukkan lagi di bawahnya. Untuk PI rasionya sendiri kita ketik Google Finance. Nah, ini udah ada ya teman-teman ya. Jadi ini bisa langsung dipakai. Ini Google Finance juga cukup canggih, bisa apa aja ya di dalamnya. Nah, ini tickernya kebetulan saya uh, sudah ketikan di sebelahnya, cukup ini diklik aja. Oke, lalu kita pencet koma. Nah, ini untuk atributnya. Khusus untuk atribut di PE ratio ini adalah tinggal tulis pakai ini ya, tanda kutip PE. Oke, tutup. Nah, ini juga teman-teman bisa ini juga ya, lihat kalau mau ditambahkan lagi, mau tanggalnya tanggal berapa, end date tanggal berapa, dan intervalnya juga. Jadi dia bisa menyajikan data secara interval. Nah, tapi untuk di kali ini, untuk memudahkan, kita langsung saja per hari ini tanggal 30 Oktober. Jadi berhubung ini hari Minggu, ini berarti harga yang tertera ini di hari Jumat kemarin. Kita pencet enter. Oke, nah ini sudah keluar. Nah, teman-teman tinggal drag ke bawah. Nah, langsung ya. Nah, jadi dari proses ini teman-teman bisa langsung bandingkan mana yang harganya lebih murah di antara keempat saham berikut. Nah, menariknya di sini kita juga bisa bandingkan dengan saham-saham dari luar negeri ya, teman-teman ya. Jadi misalkan seperti perusahaan-perusahaan seperti Tesla, Apple, dan lain-lain, kita bisa langsung bisa bandingkan di sini. Nah, untuk berhubung yang ini
kita sudah masukkan untuk perusahaan batubara, coba kita lihat bandingkan dengan misalkan di perusahaan batubara itu Rio ya, Rio Tinto. Nah, cuman saya belum berhasil ya, kalau langsung di drag gini biasanya nggak langsung keluar, jadi saya coba diketik ya teman-teman ya. Nah, ini saya ganti di sininya, jangan lupa pakai tanda kutip ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu, Rio itu kodenya di Google itu ASX Rio. Oke, kita langsung enter. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat ya, dibandingkan dengan perusahaan yang di luar negeri. Contohnya misalkan kayak kita mungkin cukup ekstrim ya, kita bandingkan ingin dengan Tesla gitu ya. Ya, untuk perbandingan ekstrimnya kita coba pakai Tesla ya teman-teman ya. Lalu kita lihat di sini Google Finance. Tikersnya, nah untuk tikernya pakai tanda kutip ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kodenya dulu ya di googling. Kalau di Tesla ini Nasdaq titik 2 TSLA. Lalu koma dan PI. Bentar. Nah, kita lihat di sini ya bahwa memang dari beda industri aja perbedaannya cukup jauh ya teman-teman ya. Ada yang Tesla ini di otomotif dan teknologi dibandingkan dengan batubara memang nggak peer-to-peer gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman ingin bandingkan yang di sifatnya di internasional, teman-teman bisa langsung di sini ya. Untuk kodenya sendiri jangan lupa ya dicari untuk di googling tersebut terlebih dahulu, misalkan Tesla, terus lalu di stok ininya ya, googling Tesla lalu stok, nanti yang keluar sendiri ya teman-teman ya. Oke, berikut itu caranya ya teman-teman ya. Menurut saya sih ada banyak keuntungan ya kita pakai Google Sheet ini untuk analisa kita. Yang pertama menurut saya tuh mudah diakses ya. Jadi kita juga bisa mudah bisa lihat tiap hari, terus nggak butuh waktu lama, cukup 3 menit, tapi bisa langsung review gitu. Dan ini juga kalau misalkan dilihat tiap hari sih nggak terlalu makan banyak waktu gitu. Jadi misalkan kita tiap 3 menit atau 5 menit per hari, tapi hasilnya bisa maksimal. Lalu ini juga salah satu keuntungannya juga mudah dibandingkan ya antara satu saham dengan satu yang lainnya. Jadi tampilannya juga cukup mudah, tinggal kita buka satu page udah langsung banyak sudah bisa langsung dibandingkan untuk satu saham dengan saham yang lain. Dan yang dibandingkan juga bukan hanya saham di dalam negeri, tapi juga bisa membandingkan saham dengan yang di luar negeri. Dan yang terakhir sih menurut saya mudah disesuaikan dengan gaya analisa kita ya. Jadi kita juga bisa nambahkan tuh misalkan kolom yang satunya lagi, misalkan dengan penggunaan variabel-variabel yang lainnya gitu. Atau misalkan kita bisa nambahkan profit, revenue, atau misalkan perbandingan-perbandingan atau variabel yang lainnya juga. Untuk file Google Sheet-nya juga bisa teman-teman langsung akses di kolom deskripsi ya. Dan kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe, karena nanti saya juga akan banyak buat video bermanfaat yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman.